Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Protokol kesehatan yang ketat akan diterapkan kepada ratusan jamaah yang akan tiba hari ini di tanah air usai menjalani umroh dari Arab Saudi. Sementara itu Kementerian Agama menghentikan sementara penerbangan jamaah umroh mulai 15 Januari 2022. .419 jemaah umroh perdana yang telah berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 8 Januari lalu akan tiba di Indonesia pada hari ini. Ketika tiba, para jemaah akan menjalani protokol kesehatan yang ketat seperti menjalani karantina selama 7 hari. Tak hanya itu, para jemaah juga wajib menjalani tes swab PCR saat tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pihak Kementerian Agama juga telah berkirim surat ke Satgas COVID-19 untuk memanfaatkan asrama haji Pondok Gede sebagai tempat karantina jemaah umroh yang tiba dari Arab Saudi. Sementara itu, Kementerian Agama menunda sementara penerbangan jemaah umroh mulai 15 Januari 2022. Keputusan ini sebagai upaya mengevaluasi skema One Gate Policy atau OGP, termasuk memantau perkembangan varian Omicron di Indonesia dan Arab Saudi. Diketahui sekitar 1.731 jemaah telah berangkat melalui asrama haji embarkasi Pondok Gede Jakarta pada 8 Januari lalu. Mereka diberangkatkan menggunakan skema OGP. Skema OGP sendiri merupakan kebijakan yang mengharuskan para jemaah seluruh Indonesia berangkat dari asrama haji Pondok Gede Jakarta yang menjadi tempat screening kesehatan terpusat sebelum pemberangkatan. Di samping itu, penyelenggaraan umroh hampir sama seperti perjalanan ke luar negeri, namun Kemenak hanya berperan memfasilitasi persiapan pemberangkatan. Diketahui peranan terbanyak dilakukan oleh penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang menggunakan skema business to business atau B2B, sehingga tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana layanan haji. Tim Liputan Metro TV. Hari ini 417 jamaah umroh akan tiba di Indonesia, sementara itu sejak 15 Januari yang lalu ternyata Kementerian Agama menunda sementara keberangkatan umroh sambil mengevaluasi kebijakan One Gate Policy serta merebaknya Omicron di Indonesia dan di Arab Saudi. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umroh dan Haji Kementerian Agama, M. Nur Alia Fitra, atau yang kerap disapa sebagai Pak Nafid. Pak Nafid, selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Nafid, ini perkiraannya jamaah umroh tiba di Indonesia pada pukul berapa, Pak Nafid? Yang kami terima informasinya sekitar pukul 12 sampai pukul 13 dengan menggunakan pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, jadi tidak lama lagi begitu ya, Pak Nafid ya. Pak Nafid, apakah sejauh ini sudah ada laporan apakah ada yang terpapar dan kalau misalnya terpapar dengan COVID-19 penanganannya akan seperti apa? Ya, sampai dengan saat ini informasinya untuk yang keberangkatan pertama, ini kan jemaah yang pulang hari ini berangkat tanggal 8 Januari 2022 yang lalu, dan alhamdulillah mereka telah melaksanakan karantina ya. Pertama pada saat mereka datang di Arab Saudi, mereka karantina dan dilakukan PCR sebanyak 2 kali, alhamdulillah semuanya negatif. Kemudian mereka bisa melaksanakan ibadah umroh dan saat ini sebelum kembali kemarin, mereka juga diwajibkan untuk melakukan PCR dan alhamdulillah seluruh jemaah negatif sehingga bisa kembali pulang ke Indonesia. Baik, kalau misalnya nanti ditemukan ada yang positif COVID-19, penanganannya akan seperti apa, Pak Nafid? Ya, untuk kedatangan ini nanti flow-nya adalah jemaah datang, kemudian masuk ke terminal kedatangan, mereka akan dilakukan PCR oleh Satgas COVID yang ada di bandara, kemudian sambil menunggu mereka diantar ke hotel tempat mereka karantina. Hotel tempat karantina ini harus sudah mendapatkan rekomendasi dari BNPB sebagai hotel repatriasi ya, hotel tempat karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri, dan mereka sudah memilih 2 hotel, yang seluruhnya hotel di sekitar bandara daerah Tangerang. Kemudian pada saat mereka sampai di hotel, mereka akan menerima hasil PCR pada saat mereka di bandara tadi. Kemudian ketika hasilnya negatif, mereka bisa melanjutkan karantina di hotel dimaksud. Kemudian apabila hasilnya positif, mereka akan dipisahkan
dan berdasarkan informasi yang kemarin sudah dilakukan, ketika ada positif akan dipisahkan dan dijemput oleh tim ke Wisma Atlet. Mereka akan melakukan, kalau seandainya positif, mereka akan melakukan karantina lagi selama 10 hari di Wisma Atlet. Sementara nanti kalau seandainya jemaah yang negatif tadi di hotel, mereka pada hari ke-6 mereka akan di PCR lagi. Ketika hasilnya negatif, mereka bisa melanjutkan pulang ke daerah asalnya masing-masing. Tapi kalau di hari ke-6 tersebut terbukti positif, mereka akan dijemput dan dibawa ke Wisma Atlet. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Nafid, per 15 Januari ibadah umroh kembali ditunda untuk sementara ya. Ini apakah memang alasannya untuk mengevaluasi skema one gate policy ini, Pak Nafid? Ya, betul Mas. Jadi memang kita keberangkatan selama 1 pekan kemarin itu di catatan kami, betul tadi yang sudah disampaikan ada 1.700 lebih yang diberangkatkan dari asrama haji. Namun juga ada keberangkatan grup-grup umroh kecil itu yang tidak melalui skema asrama haji. Jadi keseluruhan jumlahnya sekitar 2.030 lebih yang berangkat. Dan mereka akan berangsur-angsur pulang kembali ke tanah air. Oleh karenanya maka karena sudah cukup banyak dalam keberangkatan satu minggu tersebut, maka Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh kemudian kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan keberangkatan skema one gate policy, dan juga kita melihat perkembangan dari jemaah yang datang hari ini, Mas. Datang hari ini kan cukup banyak, itu satu pesawat ya, pesawat, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana apakah mereka ketika sampai di Indonesia kemudian PCR hasilnya negatif semua. Kalau memang hasilnya negatif, ini akan menjadi bahan bagi kami untuk melanjutkan. Tapi kalau banyak positifnya, ini akan kami evaluasi terkait dengan, karena memang saat ini di Saudi ini kan memang menjadi epicentrum ya. Di sana perharinya sudah antara 5.000 lebih jemaah orang yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan jemaah. Baik, Pak Nafid, lalu nasib dari para jamaah yang mungkin sudah mendaftar untuk melakukan perjalanan umroh dan bahkan mungkin ada di antara mereka yang sudah melakukan proses karantina, itu bagaimana, Pak Nafid? Bukan berarti kemudian dibatalkan, tapi mungkin ditunda ya, karena memang kondisinya saat ini kita sedang evaluasi. Sambil kita melihat evaluasi ini harian akan kita lakukan. Jadi kita kondisinya saat ini kita sedang evaluasi, sambil kita melihat evaluasi harian akan kita lakukan. Jadi kita akan terus koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Satgas Covid dalam rangka untuk terus atau kalau terus kita terus tapi dikendalikan benar untuk flow keberangkatannya supaya tidak over. Mohon maaf Pak Nafid, komunikasi kami sedikit mengalami gangguan, saya tidak bisa mendengar suara Anda, sedikit terputus. Namun terima kasih Pak Nafid, kami telah mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Pak Nafid, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.